Ya, Pak Frans, dari 8 nama yang dijadwalkan diperiksa hari ini, apakah datang semua? Hari ini ya kita memang menjadwalkan beberapa oknum artis yang sudah disampaikan Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Tetapi memang dari sekian yang kita panggil itu terjadwal hari Kamis sebagian. Dan hari ini hanyalah adik daripada almarhum Jupe yang datang. Dan selebihnya akan dilakukan lagi penjadwalan pada hari Kamis. Nah itu yang didapatkan oleh penyidik kami dari beberapa konfirmasi nama tersebut. Dan memang ini harus kita terus ya membongkar daripada jaringan prostitusi online ini, karena ini bisnis yang sudah kita sepakat secara bersama bahwa sebenarnya biarkan saja kepolisian dulu untuk melakukan penyelidikan ini. Kita membongkar semuanya demi memang apa yang kita lakukan ini untuk memberikan pesan juga sebenarnya bahwa maraknya dunia maya ini salah satunya adalah bisnis prostitusi online ini. Pak Frans, ada 45 artis dan juga 100 model yang beberapa waktu lalu disebut akan menjalani pemeriksaan. Sudah berapa total hingga hari ini, Pak, yang menjalani pemeriksaan? Ya, baru ada sekitar 10 ya yang sudah memenuhinya. Dari sekian itu baik sebagai saksi maupun ada yang sudah ditingkatkan menjadi tersangka. Salah satunya adalah VA. Nah dari 10 ini memang terjadwal itu 45 dan kita mengerucut menjadi 21 setelah kita melakukan digital forensik itu sudah 100%, 100% kita nyatakan selesai. Dan dalam minggu ini ada 8 karena baru 1 terjadwal 7 lagi. Nah memang kita melihat bahwa fenomena ini cukup juga menjadi sesuatu yang harus kita sikapi secara bersama, bahwa kali ini Polda Jawa Timur memang harus melibatkan fakta-fakta yang ada dengan menggelar yang namanya oknum artis dan foto model itu. Ini konsekuensi daripada ketika kita membuka fakta yang ada. Kami mohon maaf sebenarnya bukan mengkaji daripada nama-nama itu, tetapi yang kami fokus adalah membongkar bisnis prostitusi online ini. Kalaupun ada nama-nama itu tergelar sebagai konsekuensi dari kita membuka fakta, ini adalah hasil daripada penyelidikan itu, bukan daripada yang tujuan utama penyidikan, yaitu membuka daripada prostitusi online sebesar-besarnya ini. Ya karena konsekuensi membuka fakta itu ada nama-nama oknum artis dan foto, bahkan beberapa putri yang akan kita buka nantinya. Ya, termasuk DWA yang juga hari ini juga tadi sudah menjalani pemeriksaan, mengatakan dari berita yang sebelumnya kita saksikan bersama-sama bahwa menegaskan tidak mengenal dengan pelaku atau tersangka muncikari yang saat ini sudah ditahan yang menjadi tersangka. Bahkan juga ya itu tadi menuding ada pihak-pihak yang ingin mencemarkan nama baiknya dengan membuka namanya terkait dengan kasus prostitusi online ini, Pak. Berkali-kali kan fakta yang terbuka di media bukan dihasilkan dari hasil dari penyampaian yang bersangkutan, tetapi nanti akan dibuktikan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah digital forensik, salah satunya adalah fakta-fakta yang akan kita buka nantinya. Nah silakan saja yang bersangkutan dengan kuasa hukumnya, itu hak daripada yang bersangkutan untuk mengatakan seperti itu. Tetapi juga penyidik tentunya memanggil, tidak sekedar memanggil, memiliki dasar daripada pemanggilan itu. Salah satunya adalah bukti yang kita rasakan cukup untuk memanggil yang bersangkutan. Ya, dari 10 yang sudah menjalani pemeriksaan seperti yang tadi Anda katakan, sudahkah ada yang ditemui hubungannya atau kaitannya langsung dengan tersangka muncikari ini, Pak Frans? Dan bagaimana kemudian menjeratnya? Kalau kita tahu kan aturan yang ada saat ini hanya baru bisa menjerat muncikarinya saja. VA salah satunya yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dan ada lagi yang sebagai tersangka. Nanti akan disampaikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Luki Hermawan.
Dan beliau memang konsen terhadap ini karena salah satu yang diinginkan oleh semua lapisan tokoh masyarakat, terutama tokoh agama dalam rangka ini. Ketika hadir di dalam simposium, dalam keynote speaker, salah satu yang diinginkan oleh para kiai adalah bagaimana membuka ini secepatnya. Biarlah ini akan menjadi sesuatu yang fenomena yang harus diketahui juga oleh publik. Pertanyaannya tadi, bagaimana nanti kalau seandainya itu pasti akan kita sampaikan. Dan kita tidak pernah menutupi itu. Di mana letak Polda Jawa Timur pernah menutupi suatu informasi kepada publik kalau diminta. Pernah? Tidak pernah. Kita pasti akan membuka seluruhnya. Kalau itu Ya, artinya kalau artis atau model-model yang namanya sudah muncul ini bisa saja menjadi tersangka, tidak tertutup kemungkinankah pengguna atau konsumennya juga akan ditetapkan menjadi tersangka, Pak? Begini, ada dua kategori konsumen sebagai tersangka, bahkan 3 kalau saya tambahkan. Kalau misalnya pelanggan atau user atau konsumen itu melakukan mengupload, dia mentransmisikan foto pengguna jasa, penjual jasa tersebut, katakanlah itu oknum artis kepada orang lain, ini bisa dikenakan. Kemudian yang kedua, konsumen, user atau pengguna ini menjual jasa lagi dari apa yang sudah dia dapatkan kepada orang lain dengan mendapatkan hasil, itu bisa kita kenakan. Atau yang ketiga, kalau memang yang bersangkutan memiliki istri dan istrinya melaporkan, itu delik aduan yang namanya perzinahan, bisa kita tangani. Tapi kalau di luar daripada konteks ini kemudian polisi menerapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, belum ada regulasinya untuk kita menyatakan yang bersangkutan sebagai tersangka, kecuali 3 hal yang dilakukannya itu. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Frans. Kami nantikan terus hasil pengembangan penyidikan yang saat ini tengah dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Demikian pemirsa, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera atas waktunya di Prime Time News sore hari ini.